Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, sahabat RKK, pemirsa dan pendengar radio siaran Kabupaten Ketapang yang kami cintai, pada pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023, kita jumpa kembali di acara informasi kesehatan. Alhamdulillah, mengawali tahun 2023 ini, para dokter dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Ketapang sudi lagi untuk hadir di studio radio Kabupaten Ketapang. Dan pagi hari ini sudah ada 3 orang narasumber, 3 dokter spesialis yang akan berbagi informasi kepada kita semuanya terkait dengan TBC atau TBC, ya. Baik, sebelum kita ke para dokter narasumber, saya ingin menyapa juga Ibu Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang, Ibu Hajah Yulianingsih SKM Mensos. Assalamualaikum Ibu Yulia. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu sudah bersedia hadir meluangkan waktu di tengah kesibukan Ibu untuk mendampingi saya sejenak dengan para dokter spesialis yang luar biasa dari pengurus dan anggota ID Kabupaten Ketapang atau Cabang Ketapang. Baik, kepada narasumber yang pertama, yaitu saya sapa yang paling cantik dokter pagi hari ini karena beliau satu-satunya dokter di sini, yaitu Dokter Eva Lydia Munte, spesialis paru. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Kesana lihat Selamat pagi semuanya. Sehat selalu. Dan dokter yang satu ini komitmen banget tidak mau membuka masker walaupun COVID sudah melandai dan Pak Presiden juga sudah membolehkan kita tidak bermasker. Tapi luar biasa karena beliau jaga-jaga, karena setiap hari beliau ini selalu berhadapan dengan orang-orang yang masalah dengan TBC atau penyakit paru, ya dok ya. Betul. Baik, terima kasih dokter sudah hadir. Terima kasih. Alhamdulillah sama-sama. kita di tahun 2023 ini bisa jumpa kembali ya dok ya. Ya, Di ruangan yang ini loh. Meja yang ini loh. Baik. Kemudian yang kedua ada dokter yang saya nggak tahu ganteng nggak sih beliau ini karena nggak buka masker. Jadi saya lihat fotonya dulu. Masya Allah, ternyata beliau ganteng sekali ya. Yaitu Dokter Willy Winata, spesialis anak atau dokter spesialis anak, dan beliau saat ini bertugas di Rumah Sakit Fatimah Ketapang dan Rumah Sakit Permata Bunda Ketapang. Hanya di rumah sakit itu dokter? Iya betul. Baik, selamat pagi Dokter Willy. Selamat pagi Bu. Kenalkan, nama saya Willy juga dok. Oh iya, biasa sama Willy. Baik, gimana dok kabarnya? Baik Bu. Iya. Senang bisa di sini. Baik, alhamdulillah. Dokter, saya menanya sedikit sebelum ke yang lain. Dokter sudah lama di Ketapang? Saya di Ketapang dari bulan September 2021. Oh, berarti hampir 2 tahun ya dok ya? Iya betul. Baik, gimana dok? Betah dok? Lumayan enak di sini. Kotanya serame. Iya, Iya. pokoknya enak lah ya dok ya? Iya. Dari makanan, orang-orangnya ramah. Betul. Iya. Tapi nggak ada macetnya dok. Nggak macet, nggak macet juga. Baik, nanti selanjutnya sebentar lagi berikutnya dokter yang sudah tidak asing lagi dari menjadi dokter umum. Saya sudah langsung menodong beliau di tahun 2008 yang lalu. Iya, di dalam ruangan itu saya masih ingat fotonya juga ada, beliau pakai baju kotak-kotak warna putih merah. Ya. 2008 ke 2023 berapa tahun dokter Simon? Apa ya, 15 tahun. Oh, dan tetap ganteng seperti yang 15 tahun yang lalu ya. Oke, dokter Simon apa kabar? Baik, luar biasa. Masya Allah. Dan beliau ini sudah tidak dokter umum lagi, tapi nambah nih gelarnya, spesialis MK atau mikrobiologi klinik. Masya Allah. Ini dokter spesialis satu-satunya di Kabupaten Ketapang loh ya kalau begitu. Sama dengan dokter Eva ya. Mikrobiologi ini baru satu di Kabupaten Ketapang. Oke, dokter Simon apa kabar? Luar biasa. Sehat ya dok ya. Oke. Oke, dokter Simon, terima kasih sudah menginisiasi untuk adanya kegiatan pagi hari ini. Ibu Kepala Bidang Komunikasi Publik Ibu Hajah Yulianingsih, kami minta pendapat Ibu terkait dengan acara seperti ini.
apakah perlu berkelanjutan atau bagaimana? Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Baculamin Kak Seroda, Basengat Kak Jubatan. Alhamdulillah, saya menyambut baik ya kegiatan Ikatan Dokter Indonesia cabang Ketapang ini untuk memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia ya dokter. Dan kami menyambut baik jika akan mengadakan edukasi dan lain sebagainya dari IDI dan dari perangkat daerah lain. Kami mempersilahkan, kami membuka tangan 10 jari supaya masyarakat semua merasakan manfaat RKK ini. Jadi di RKK ini dokter di jam 8 sampai jam 4 silahkan menggunakan. Karena di sini ada yang standby operator dan penyiar satu. Memang orangnya sih kurang. Nah, dan itu juga di jam 8 sampai jam 4 saja di jam kantor. Nah, untuk kedepannya seandainya kita sudah ada semacam bulutnya radio atau LPPR, itu kita akan bersiaran sampai malam. Kemudian ada juga siaran di hari libur, hari merah. Itu ada pengelolaan separuh bisnis. Nah, tapi ini masih kami persiapkan dulu. Regulasi sudah jadi, tetapi personilnya dia harus punya dewan pengawas dan lain sebagainya. Seperti halnya dulu, tapi ini LPPR. Jadi doakan saja mudah-mudahan kedepannya radio ini berkembang dan ada setengah bisnisnya juga gitu. Nah, sehingga kita dapat melayani masyarakat ini bukan hanya di jam 8 sampai jam 4. Tapi bisa full ya sampai malam. Kemudian ada acara-acara yang menarik lainnya, ada giveaway, ada hiburan dan informasi penting lainnya. Jadi kami dari Kominfo berterima kasih pada dokter sudah memanfaatkan RKK ini untuk menjangkau masyarakat dimanapun berada, terutama ya kalau di desa yang masih sering buka radio itu. Nah, itu. Jadi alhamdulillah silakan. Dan kedepannya seandainya pun ada kegiatan lain yang memang memerlukan publikasi, kami persilakan. Kami siap untuk memfasilitasi. Itu saja dari kami bidang komunikasi publik Dinas Kominfo Kabupaten Ketapang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Kalino, Baculamin Kak Surga, Basengat Kak Jubata. Terima kasih Ibu Kepala Bidang Komunikasi Publik atas waktunya, atas info-infonya terkait radio kita, dan mudah-mudahan acara ini lancar dan berkelanjutan Bu ya. Ya, sepertinya saya mendengarkan di kantor ya. Siap Ibu. Karena ada mungkin Baik, beberapa terima kegiatan kasih lagi ya, dokter. terima kasih ya Ibu. Izin, selamat siaran. Terima kasih, Mudah-mudahan banyak yang mendengar. Amin. Pamit saya. Terima kasih Bu Kabir. Baik pemirsa, kita lanjut kembali dan jangan lupa juga acara ini bisa ditonton langsung ya di sosial media Radio Kabupaten Ketapang. Kita masih menggunakan akun Facebook, nanti juga bisa dibagikan ke Instagram, ke YouTube juga bisa ya. Pokoknya radio ini berkolaborasi dengan sosial media juga. Langsung saja memperingati Hari TB sedunia atau TB World Day yang jatuh pada hari ini 24 Maret 2023. Setiap tahun diperingati. Kita yang pertama tentunya akan bertanya ke Dr. Eva Lydia Munte. Beliau sudah kita ketahui dokter spesialis penyakit paru ya, dan dokter ini akan menjelaskan TB
dan penyebabnya, ya. Kemudian nanti ada pertanyaan juga kepada Dokter Simon, kepada Dokter Willy. Langsung saja Dok, kita ke pertanyaannya. TB ini masuknya lewat mana, kemudian dari mana asal muasalnya, kemudian reaksinya di dalam tubuh kita, apa yang akan terjadi ketika kuman ini masuk. Silakan Dokter. Ya. Terima kasih Mbak Willy. Ya. Selamat pagi semuanya. Saya harapkan kita semua sehat, terutama dalam menjalankan ibadah puasanya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Hari ini tanggal 24 Maret ini dunia memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Kenapa setiap tanggal 24 Maret itu kita memperingati ya Hari TBC Sedunia? Karena memang ini penyakit TBC dari sebelum Masehi sampai saat ini belum bisa diberantas. Bahkan kasus TBC saat ini semakin meningkat. Indonesia itu sekarang menduduki peringkat nomor 2 di seluruh dunia. Nomor 2. Nomor Ya. satunya mana Dok? Nomor satunya India, nomor 2 Indonesia, nomor 3 Tiongkok atau Cina. Parah ya Dok, Parah, Indonesia ya. parah. Sebelumnya tahun lalu kita peringkat nomor 3. Lalu naik lagi. Naik lagi, seharusnya kita bergembira ya, Iya. tapi karena ini ternyata penyakit, Jadi sedih. jadi sedih. Kenapa? Karena sekarang nih Indonesia karena kasusnya meningkat, angka kematiannya pun bahkan meningkat. Itu kita estimasi dalam 3 tahun terakhir ini terjadi peningkatan kematian. Estimasinya tahun 2022 ini sekitar 15.000. Ya. 15.000 angka kematian. Jadi kira-kira itu ada 16 orang dalam setiap hari meninggal. 16 orang Per setiap hari hari meninggal dunia karena akibat TBC. TBC ini. Betul. Wow, luar biasa. Terus dari angka penyakit TBC ini setiap 33 detik itu ada 1 sampai 2 orang yang terkena penyakit TBC. Ya. Dalam jangka 33 detik. Jadi ini luar biasa penularan TBC. Dan waktu itu karena kita pandemi COVID-19, ya kita memang jujur kita semua fokus ke COVID-19. Tapi alhamdulillah saat ini penyakit COVID-19 kita bisa tekan ya, angka penyakitnya juga sudah bisa terkendali. Nah, dengan tema tahun ini itu, maaf, saya takut salah baca. Jadi temanya itu untuk TBC tahun ini adalah ayo bersama akhiri TBC. Ya. Indonesia bisa. Jadi kita harapkan nanti eliminasi kasus TBC ini di tahun 2030. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Nanti kita akan bersama-sama menerangkan dalam proses eliminasi TBC apa yang harus kita lakukan semua, termasuk seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Ketapang. Saya mengingatkan kalau TBC itu atau tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman yang namanya oleh bakteri ya, bukan oleh virus, bukan oleh jamur, tapi bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, penularannya itu lewat percikan udara, percikan dahak. Ya, nanti Dokter Simon juga akan menjelaskan bersama Dokter Willy. Nah, penularannya itu lewat kita bersin ataupun batuk. Jadi makanya pada saat kita bersin atau batuk itu akan ada keluar percikan-percikan dahak. Nah, pada orang yang menderita TBC, percikan dahaknya itu juga bersama keluarnya kuman TBC itu tadi, Mycobacterium tuberculosis. Misalnya saya batuk, saya tidak pakai masker. Nah, Mbak Willy juga ada di sekitar saya nih, bersama Dokter Willy, Dokter Simon, tidak pakai masker. Nah, saya batuk, tidak saya tutup. Pada saat saya batuk dan bersin, keluarlah itu kuman Mycobacterium tuberculosis bersama percikan dahak. Dan dia bisa melayang-layang di udara. Nah, nanti
dia bisa bertahan beberapa jam, terus terhirup deh, masuk deh ke saluran nafas Bu Willy, ke saluran nafas Dokter Willy. Wah enak banget nih Bu Willy, Dokter Willy. Maaf ya Dokter Simon dari sebut namanya tuh enak banget. Terhirup. Nah, nanti bisa nih Bu Willy mungkin daya tahan tubuhnya rendah, Bu Willy jadi sakit. Nah, Dokter Willy yang tadinya daya tahan tubuhnya bagus, mungkin saja beliau tidak jadi sakit. Nanti akan diterangkan lagi. Jadi semua orang bisa saja tertular TBC. Tidak perlu memandang status ekonomi dan lain sebagainya, Dok ya. Nah, itu dia. Ini pertanyaan yang bagus. Semua orang bisa terkena penyakit TBC. Tetapi ada faktor-faktor risiko. Biasanya terjadi pada orang-orang yang status ekonominya rendah. Karena dengan status ekonomi yang rendah, rumahnya maaf ya, sirkulasi udaranya kurang baik, terus lembab, mungkin juga gizinya tidak baik atau gizi buruk. Atau orang-orang dengan punya riwayat kencing manis atau gagal ginjal, atau orang-orang dengan penyakit kanker dan mendapat terapi seperti kemoterapi, jadi daya tahan tubuhnya turun. Nah, nanti bahkan anak-anak. Nah, ini anak-anak nih yang akan jadi sumber penularan yang sangat besar. Bukan sumber penularan, dia menjadi korban penularan penyakit TBC yang sangat besar. Makanya saya ajak Dokter Willy. Nah, begitu. Ya. Ke Dokter Simon secara singkat tentang bakteri atau MTB ini. Ya, silakan dokter. Ya, terima kasih. Panjang banget, saya nggak paham juga. Iya, Tadi ya, Lanjut, dokter. Eva udah jelaskan. Silakan pada ahlinya. Terima kasih. Tadi kan dijelaskan kan penyebabnya itu kuman TBC kan ya. Kuman TBC itu secara ilmiah disebut Mycobacterium tuberculosis. Dokter bisa lihat ya dan lewat mikroskop ya, dok ya. Iya. Jadi Boleh memang dan kuman ini tuh terlalu kecil. Ukurannya cuma 0,1 sampai 0,5 mikron. Lebih Iya. kecil dari rambut kita lagi. Jadi nggak bisa lihat. Jadi susah banget. Iya, nggak mungkin dia terbang sana terbang sini. Mungkin kalau ada yang batuk, ada yang misalnya pas lewat Ada yang sini, bersin-bersin. ya bisa berterbangan. Tadi seperti Dokter Eva sudah sebutkan ya, dia bisa menular kalau lewat udara. Dan kalau sirkulasi udaranya tidak bagus, jadi kumannya hanya menetap di ruangan tersebut. Iya. Makanya paling bagus, nah seperti kita sini siaran ada kipas angin, terus misalnya Pintunya jendela yang buat. terbuka, terbuka, itu sirkulasi yang bagus, mengurangi resiko. Jadi seandainya ada kuman, dia cuma numpang lewat sebentar. Iya, langsung go lagi. Iya, langsung pergi lagi. Ya. Jadi supaya kita tidak tertular kuman TBC. Iya. Gitu. Jadi secara singkatnya gitu. Resiko penularannya kecil kalau seperti itu ya, dok ya. Betul. Baik dokter, kembali ke dokter Eva ini. Tadi sebenarnya sudah dijawab ya, status TB di Indonesia tadi. Indonesia ranking kedua dari India sedunia. Kemudian dok, provinsi mana yang paling banyak nih penderita TB-nya? Barangkali Untuk yang penemuan kasus uh, itu memang tetap Pontianak. Oke. Penemuan di kasusnya ya. provinsi Kalimantan Kalimantan Barat. Kalau se-Indonesia, Kalau se-Indonesia itu DKI Jakarta, Pulau Jawa lah ya, banyak tuh. DKI Jakarta Iya, ya. betul. Dari Penemuan kota negara kasusnya. kita ya. Karena memang nih, jadi gini, Hmm. pasien-pasien yang terduga TBC Hmm. atau yang sudah positif TBC itu kita punya laporan langsung ke pusat, Iya. ke Kementerian Kesehatan. Jadi kita sudah masuk semuanya datanya online, yang namanya SITG. Jadi kita tinggal buka di sana ya, dok ya. Betul. Jadi kita semua data-data semua sudah langsung masuk ke data nasional. Gitu. Baik. Berarti Pontianak nomor 1 di Kalbar Untuk pencatatan pelaporan kasus penemuan TBC ya. penemuan TBC ya. Baik. Kemudian dokter Eva, bagaimana dengan tanda dan gejala TB tadi dokter? Oh ya. Tanda-tanda atau gejala penyakit TBC. Nah, ini kita akan bagi gejalanya secara saluran nafas sama secara umum. Dan saluran nafas biasanya batuk lebih dari 2 minggu. Jadi ini mohon perhatian untuk semua masyarakat Kabupaten Ketapang karena banyak yang mengabaikan, dianggapnya batuknya biasa.
jika kita atau Anda sudah mengalami keluhan batuk lebih dari 2 minggu, kadang-kadang disertai demam atau meriang-meriang, yang hilang timbul, minum obat berkurang, tapi setelah tidak minum obat timbul lagi demamnya. Nah, kemudian disertai juga ada sesak nafas atau bahkan timbul batuk darah, nyeri dada. Itu gejala-gejala saluran nafasnya. Kalau untuk gejala secara umum atau sistemik, selain demam tuh ada kok nafsu makannya makin turun ya gitu. Jadi malas makan, terus berat badan juga semakin turun, pasien tambah atau orang itu tambah makin lama tambah lemah. Nah, itu kita harus waspada tuh. Jangan mengabaikan, makanya kalau batuk lebih dari 2 minggu, nah kita jangankan batuk lebih dari 2 minggu, batuk dalam seminggu atau misalnya beberapa hari tidak ada perubahan, silakan langsung ke fasilitas kesehatan. Gitu. Bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit, monggo saja, atau praktek mandiri. Dan itu untuk yang dewasa, kemudian untuk yang anak-anak. Monggo dokter. Itu bahasa dokter Willy nih, Iya. silakan dokter. Jadi kalau untuk anak-anak gejalanya sebenarnya mirip-mirip dengan dewasa. Cuma kita tidak bisa, misalnya kalau saya tahu misalnya di masyarakat itu kalau sudah ngomongin TBC itu harapannya misalnya kalau pada orang dewasa tuh batuknya berdarah. Nah, Enggak juga harus biasanya berdarah ya dok ya. ya biasanya kalau udah bilang batuk berdarah, oh udah pasti TBC. Nah, itu curiganya seperti itu. Kalau pada di anak-anak itu kita jarang menjumpai batuk berdarah atau hampir tidak ada. Justru yang kita sering jumpai seperti yang dokter Eva sampaikan itu ada batuk yang lama, biasanya lebih dari 2 minggu. Batuknya tidak kunjung sembuh walaupun sudah diobati. Kemudian demam. Demam memang tapi tidak terlalu tinggi. Demamnya itu biasanya hanya hangat-hangat suhu ya. Kalau kita ukur suhunya mungkin sekitar 37,5 sampai 38. Tidak sampai demam yang tinggi sampai 39. Dan demamnya itu sama. Kalau dikasih obat paracetamol maka demamnya turun. Tapi kalau kita sudah stop paracetamol demamnya muncul Baik lagi Iya, suhunya. demamnya bisa sampai 2 minggu, bisa sampai 3 minggu. Nanti baru akan membaik kalau misalnya sudah diobatin TBC-nya. Nah, yang paling sering lagi adalah berat badannya turun atau berat badannya tidak naik. Nah, cuma biasanya untuk menentukan berat badannya naik atau tidak naik karena TBC atau bukan, kita perlu mencari apakah ada faktor lain yang membuat anak tersebut berat badannya tidak naik. Karena di anak itu beda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa itu kan rata-rata berat badan kita sudah stabil, misalnya 40-an, 50-an, 50-an. Beda dengan anak-anak karena masih dalam masa pertumbuhan. Jadi faktor asupan nutrisinya bagaimana, apakah ada penyakit lain selain TBC, itu juga mempengaruhi berat badan. Nah, untuk menyingkirkan apakah pasien atau anak tersebut terkena TBC atau tidak, maka perlu memang diperiksakan ke fasilitas kesehatan, terutama misalnya ke puskesmas boleh, ke dokter spesialis boleh, misalnya ke dokter spesialis anak, ataupun mau ke rumah sakit juga boleh. Itu sangat dianjurkan begitu kita sudah menemukan tanda dan gejala seperti tadi. Baik, dokter Willy, kita ke dokter Eva lagi, dok. Bagaimana penularan TB? Apakah semua orang berisiko atau hanya orang-orang tertentu saja? Kemudian di tempat mana saja mereka bisa tertular, berpotensi tertular kuman TB? Jadi yang seperti tadi saya sudah infokan bahwa semua orang tuh punya risiko untuk terkena penyakit TBC. Karena memang penularannya tuh lewat percikan dahak pada saat kita bersin atau bernyanyi keras, atau saya nih kayak gini nih berteriak-teriak Tanpa bermasker, maka itu akan terbawa oleh aliran udara dan terhirup sama orang-orang di sekitar kita. Cuma memang yang tadi saya bilang ada orang-orang yang risiko tinggi, terutama anak-anak. Nah, makanya nanti kita nih sekarang lagi ada program. Ya maaf ya kalau misalnya ini berceritanya agak loncat-loncat. nggak apa-apa. Jadi ini sekarang tuh orang-orang yang kontak erat dengan pasien TBC
itu harus diperiksa. Begitu ya dokter Lili? Ya, harus diperiksa. Kenapa harus diperiksa? Karena mereka mempunyai potensi untuk tertular penyakit TBC. Sangat tinggi resiko Betul. tertularnya. Jadi nanti nih sekarang nih ada program yang pemerintah lagi gaungkan adalah kontak erat itu apakah perlu diberi obat pencegahan? Nah, itu nanti karena ini kita memang sedang menggaungkan terapi pencegahan tuberkulosis atau Iya. TBC. Itu yang kita sedang fokuskan ke orang-orang yang tidak sakit tapi dia kontak dengan pasien TBC. Iya. Apakah dia perlu minum obat pencegahan atau tidak? Nah, itu yang nanti kita akan lebih bahas lagi. Oke, dokter Lili, apakah anak-anak juga berpotensi tertular TBC ini, dok? Betul. Jadi anak-anak seperti ini. Misalnya anak-anak satu keluarga, ada bapak, ada ibu, anaknya bisa ada 2, terus ada kakek, ada neneknya tinggal di rumah. Ada ART juga, Betul, ada paman, ada ART-nya. tante. Salah satunya misalnya si kakek atau si nenek misalnya memang sudah merupakan penderita TBC dan belum diobati. Batuk-batuk dia udah sampai 1 bulan, 2 bulan, tapi batuknya belum berdarah. Nah, katanya sih merokok misalnya di kakek, oh saya merokok setiap hari jadi batuk setiap merokok, batuk setiap merokok. Nah, sepanjang di rumah tentu anak-anak itu merupakan kontak erat dengan pasien yang dewasa tadi, si kakek. Nah, si kakek ini berpotensi untuk menularkan TBC selama dia belum diobati kepada siapa aja. Bisa kepada istrinya, neneknya, berarti kan si nenek. Bisa ditularkan kepada anak-anak dan menantunya, berarti si bapak sama si ibu, dan juga kepada cucunya, si anaknya. Nah, anak lebih rentan terkena karena satu, daya tahan tubuh anak-anak itu masih rendah. Kuman TBC itu kalau kita sudah terhirup kuman TBC, sebagian besar memang bisa diatasi oleh imunitas atau daya tahan tubuh kita. Yang tinggal sebagian kecil itulah yang berkembang biak dan bisa menjadi infeksi dan membuat seseorang menjadi sakit TBC. Beda dengan di dewasa, anak-anak daya tahan tubuhnya atau kekebalan tubuhnya, antibodinya itu belum terlalu matang atau belum terlalu baik sehingga anak-anak lebih rentan untuk menjadi sakit TBC. Nah, yang kedua, anak-anak harus kita periksa juga kalau misalnya, makanya itu yang pentingnya itu dilakukan screening. Jadi kalau misalnya sudah ada satu orang dewasa yang sudah kita curigai ada atau terinfeksi kuman TBC, kemudian dilakukan rangkaian pemeriksaan dan hasilnya memang positif TBC, seyogianya satu keluarga itu sisanya itu harus diperiksa ke masing-masing ahli yang bersangkutan. Misalnya kalau yang dewasa diperiksakan ke dokter Eva, spesialis paru. Yang anak-anak bisa diperiksakan ke spesialis anak. Jadi tidak harus ke dokter yang dewasa ya, dok ya, kalau anak-anak ya. Ya, sebaiknya ke dokter spesialis anak. Oke. Baik, terima kasih dokter. Kemudian anak bisa tertular itu sudah pasti. Lalu anak pun bisa menularkan juga, dokter, apabila si anak terkena TB. Anak bisa menularkan kuman TBC karena baik anak-anak ataupun dewasa mempunyai refleks namanya refleks batuk. Nah, kalau dibersin memang lebih jarang kita mengeluarkan kuman TBC, dan walaupun bisa mengeluarkan kuman TBC lewat bersin, tapi anak-anak biasanya yang di bawah 5 tahun sampai di bawah 7 tahun umumnya itu jarang dia batuk. Kalaupun batuk, dahaknya biasanya tidak keluar. Jadi cuma batuk-batuk akhirnya muntah misalnya kalau dahaknya kebanyakan, atau dahaknya itu ditelan. Makanya kemungkinan untuk menularkan lebih kecil, tapi tetap bisa menularkan karena kuman TBC-nya ada di saluran nafas. Baik, kita ke dokter Simon. Dokter, ternyata TB ini bisa menularkan melalui udara, dokter. Berapa lama sih daya tahan bakteri ini di udara
menularkan. Betul. Hmm. Jadi bakteri atau kuman TBC ini kalau misalnya dibatukkan oleh orang yang sakit TBC, di udara tuh dia bisa tahan 1-2 jam. Tidak lama juga ya dok ya? Tidak lama, tapi masalahnya kalau misalnya di ruangan itu ramai, banyak orang, terus iya. tertutup rapat, nah Dia itu cepet banget beresiko. masuk. Iya. Makanya penting untuk menjaga sirkulasi udara gitu, udara lebar atau sirkulasi udara yang dibuat pakai sirkulasi udara yang exhaust fan dan sebagainya. Kan sekarang kan banyak gedung-gedung tertutup ya Bu ya. Iya. Jadi harus ada exhaust fan. Kalau di rumah sakit di lab kami pakai ada misalnya HEPA filter di ruangan dokter Eva yang rawat pasien TB gitu dok ya. Ada HEPA filter, nah ada alat filter exhaust fan, jadi menjaga sirkulasi udaranya. Biar tetap aman ya dok ya. Betul. Nah, terus gimana? Dan ingat itu Ya. apa ya? Satu orang pasien TBC bisa menularkan 10-15 orang sekitarnya. Risiko tinggi. Jadi sekali. risiko penularannya sangat besar. Jadi kurang lebih kayak COVID ya dok ya. Dan tapi memang kuman TBC ini bisa mati dengan sinar matahari. Makanya dia kalau misalnya dengan sirkulasi yang bagus, kalau dulu tuh ada yang istilahnya sanatorium dulu. Orang-orang semuanya dijemur lah gitu. Sanatorium itu kalau nggak salah di Bogor Di ya. Bogor. Nah, sekarang mah udah nggak ada lagi ya. Iya. Makanya itu sinar matahari itu penting kan. Kalau di tempat umum kan rapat banget Betul. kumannya ya. Jadi Lembab. nggak ada Lembab, apa-apa. kan harus susah masuk. Lembab. Iya. Jadi kumannya bisa bertahan mungkin Lama bertahan lama sih. Iya. Kalau kena sinar matahari dia cepat mati. Beranak pinak dia di situ ya. Iya, Alisa, Iya. Kumpul-kumpul, ngerumpi dan lain sebagainya. Iya. mencari korban. Nonton IG dan iya. Baik. Iya. Kita lanjut kembali. Udah lama kita nggak Iya, iya betul, nggak lucu kita break kita lawak dulu Iya. ya. Supaya yang saat ini mungkin sedang terkena TBC dan sedang diterapi obat sama dokter Eva karena Imunitasnya bagus. Imunitasnya bagus, bisa juga berpuasa dan obatnya jangan lupa kalau puasa itu kan ada siang tidak bisa minum obat, bisa gimana dok, saya menyimpang sedikit kalau minum obat pada bulan puasa bagi umat muslim yang melaksanakan bulan puasa ini. Pertanyaan yang Iya. cantik nih. Biasanya 3 kali sehari di pagi, siang, sore. Kalau pagi mungkin sahur, siang nggak bisa, diganti buka puasa. Gimana nih dok? Ya, terima kasih Mbak Willy yang cerdas karena sudah menggelitik dengan pertanyaan itu. Jadi begini, untuk minum obat TBC, oh iya ini langsung udah di luar topik. Oke. Obat TBC bisa sembuh, asal pengobatannya rutin dan teratur. Begitu ya dokter Willy, dokter semua. Oke. Nah, terus cara minum obat TBC itu dia tuh sekali minum dalam dosis, maksud saya gini, kalau misalnya kita tuh ada obat program, obat TBC ya, obat program biasanya di puskesmas nih yang warnanya merah, terus ada yang kuning ya, itu obat program dari pemerintah. Itu sekali minum dia biasanya kita berikan dalam jangka waktu sekali sehari gitu. Jadi yang Jadi puasa kalau aman ya misalnya dok ya? puasa dia minum aja kalau mau sahur pas itu makan atau pas buka puasa gitu. Jadi nggak ada alasan putus. Nggak ada alasan nggak minum obat. Dan silakan untuk konsultasi dulu dengan dokter yang menangani. Oke. Terus kalau misalnya obat ini sekalian saya mau menjelaskan tentang obat-obat semprot atau obat-obat inhaler. Biasa pasien asma nih ya, maaf ya, karena banyak yang bilang apakah selama puasa saya boleh pakai obat inhalernya atau obat-obat semprot. Silahkan Bapak Ibu dan anak-anak, silahkan Anda pakai itu obat-obat inhalernya, obat-obat semprot seperti biasa. Karena obat-obat inhaler itu tidak masuk ke saluran makanan, tapi ke saluran nafas dan tidak membuat Anda kenyang. Jadi pada saat puasa pun saya berharap asma-asma penyakit asmanya dapat tetap terkontrol. Jadi tidak ada halangan untuk menjalankan ibadah puasa. Baik, itu tadi penjelasannya udah luar biasa, cukup panjang lebar. Pertanyaannya satu, tapi penjelasannya sudah luar biasa, cukup komplit. Dan yang berikutnya yaitu tentang yang harus dilakukan bila seseorang dengan gejala-gejala seperti TB ini dok, ini maksudnya apa ini dok? Tentang diagnosis TB, kemudian tentang lab dan tentunya pada posisi ini akhirnya.
pemeriksaan laboratorium ke dokter Simon. Silakan dokter. Ya, kalau diagnosis mungkin bisa secara klinis tadi udah dijelaskan klinis. Iya, diagnosis udah Tadi sih, udah ya. dijelaskan klinis misalnya batuk lama baik dari anak maupun dewasa. Hmm. Jadi kan biasa pasiennya diarahkan ke laboratorium ataupun spesimennya. Ya. Spesimen misalnya kalau batuk kan kalau dewasa bisa mengeluarkan dahak. Nah, dahaknya ini yang dikirim ke laboratorium kita periksa. Yang akan diperiksa dokter ya. Betul. Cuman perlu diperhatikan bahwa yang kita periksa itu idealnya adalah dahak, bukan liur ya. Iya. Kadang-kadang pasien mungkin nggak paham, dia cuma keluarkan air liur, kita terima oh ini bening. Ludah Ludah, dengan dahak lebih beda. beda ya, ludah. Iya. Mungkin Tidak. bisa nanti dipraktekkan. Ini harus dipraktekkan. Iya. Enggak. Ini biasa dokter Eva yang jelasin pasien, tapi memang kalau dahak liur kan cuma kalau keluar lendir-lendir gitu. Seperti ludah biasa. Itu biasa kita ajarin pasien tarik nafas, sudah dikeluarkan dahaknya, begitu. Terus juga banyak teknik-teknik ya kalau orang misalnya nggak bisa mengeluarkan dahak, kadang-kadang kita kasih uang terus dibentuk fisioterapi dan kasih dari dokter Eva juga bisa ngasih obat untuk mengencer dahak ya dok ya, ataupun dokter Billy. Ya, cuman kadang ini pada anak-anak kadang-kadang pun sulit untuk mengeluarkan dahak. Iya. Ada kalau di luar negeri atau di kota besar itu periksa dari bilasan lambung, cuman di Ketapang kayaknya belum lazim ya dikerjakannya untuk mengambil lihat dari kan tadi dibilang dokter Widi anak-anak bisa mengeluarkan cuma ditelan, udah itu ya dahaknya ditelan, jadi kumannya itu kita ambil dari spesimennya atau sampelnya. Dahaknya itu dari bilasan lambungnya, terus kita periksa di bawah mikroskop. Kalau kumannya itu dilihat di mikroskop itu kita warnai dulu namanya pewarnaan BPA ya, pewarnaan ZN, pasti tahan asam tampak warna merah. Terus zaman sekarang itu sudah teknologi udah makin maju kan, tidak hanya dilihat di bawah mikroskop, tapi juga pemeriksaan molekuler. Molekuler di merek yang paling terkenal itu Gen Expert, nama alatnya Mbak ya, Gen Expert. Di Ketapang sudah ada beberapa tempat, di Rumah Sakit Agustia, di beberapa puskesmas, Sandai, Marau, Sungai Melayu. Katanya Kendawang juga sebentar lagi ya akan mau diajukan juga. Itu juga selain mendeteksi TBC, dia juga bisa mendeteksi ada tidaknya yang resisten atau antibiotik ini masih mempan nggak, masih peka nggak Terhadap pasien ini. Terhadap ya pasien ini. Kan dokter Eva atau dokter ini kan memberi obat kadang tahap 1. Kalau pasien misalnya ada beberapa antibiotik yang sudah tidak mempan, dia harus ke tahap 2 diperiksa itu Gen Expert. Selain itu, kalau misalnya pasien tidak membaik karena mungkin termakan atau kumannya itu tertular dari orang lain yang memang sudah resisten, kita bisa periksa lagi di tahap lebih lanjut, misalnya di kultur. Mungkin di Ketapang memang saat ini belum ada, tapi harapan ke depannya kita punya teknologi yang lebih advance atau lebih maju lagi supaya pasien ya bisa mendapatkan obat yang lebih tepat sesuai kondisinya atau sesuai kumannya itu. Iya betul. Begitu. Ya. Baik dokter Simon, saya boleh nanya sedikit ya, ini di luar tema. Dokter kenapa pilih mikrobiologi ya? Dokter senang yang kecil tapi mahal ya dok? Saya suka yang tidak terlihat dengan mata tuh. Jadi kalau misalnya mau melihat sesuatu panggilan dokter. Yang tidak terlihat oleh manusia. Ini dukungnya para dokter. Ya memang gini, selain memang mikrobiologi itu mendiagnosis pasti dari kumannya ya. Kumannya bisa bakteri, virus, jamur. Terus juga memilihkan antibiotik apa yang tepat. Seperti sebelum saya kesini, udah ada beberapa kasus contohnya orang sakit habis operasi kok nggak sembuh-sembuh lukanya. Nah sekali diperiksa ternyata kumannya itu kuman yang sangat resisten, jadi udah tidak peka atau tidak mempan dengan berbagai antibiotik. Kita periksa dari berbagai antibiotik ini mana yang masih pas. Jadi dikasih obat yang masih pas, pasien itu membaik. Daripada kita coba antibiotik A tidak sembuh, antibiotik B tidak sembuh. Coba-coba. Mohon maaf kadang-kadang di Ketapang juga ada yang langsung beli sendiri obat tanpa resep dokter. Harusnya antibiotik harus dengan resep dokter. Supaya tidak resisten itu tadi. Iya, tidak resisten. Kalau resisten bisa menularkan orang lain. Seperti pasien TBC, resisten
kuman resistennya itu nularkan ke orang lain, jadi orang lain itu jadi sulit disembuhkan juga karena kumannya sudah resisten. Iya, kadang-kadang Iya. masyarakat awam ini susah untuk menjelaskan kepada mereka kenapa harus saya makannya obat ini jadi saya beli lagi. Aduh, itu loh pernah jawaban itu yang dilontarkan kepada kita ketika bertanya. Jadi dokter hasil daripada laboratorium inilah yang akan menentukan obat mana yang paling pas diberikan oleh dokternya nanti itu ya dok ya. Itu untuk pendukung. Pendukung. Jadi kan saya kasihkan datanya, nanti dokternya, dokter Eva, dokter Lili melihat lagi sesuai dengan jenis pasien. Tanya juga pasiennya ada alergi tidak dengan obat tertentu. Misalnya saya bilang dok, ini yang masih mempan itu amoksisilin. Nah, tapi dokter Eva nanya pasiennya, kamu ada alergi amoksisilin enggak? Alergi tidak bisa, berarti yang lain, misalnya ada golongan tetrasiklin, nah ternyata dia bisa dikasih tetrasiklin. Tapi dia juga klinis seperti ibu hamil dan menyusui. Tetrasiklin kan berbahaya bagi ibu hamil dan menyusui, berbahaya bagi kalau menyusui, berbahaya bagi bayinya, tulang bayinya itu masalah. Jadi kita harus pertimbangkan lagi berbagai faktor. Jadi kita jangan sembarangan. Antibiotik intinya mohon jangan sembarangan dipakai. Selain bisa resisten, dia juga itu cocok bagi kondisi setiap orang, bisa efek samping bagi orang tersebut ataupun misalnya dia lagi hamil berbahaya juga bagi bayinya begitu. Jadi konsultasilah pada ahlinya, pada dokter. Bertanya kepada dokter sebelum konsumsi obat apapun. Betul. Apalagi obatnya obat antibiotik dan obat yang berbahaya. Oke dokter Simon, terima kasih. Ke dokter Simon lagi, kalau orang batuk, sakit TBC paru-paru, pemeriksaan lab apa saja yang dapat dikerjakan? Dokter gimana dokter? Tadi saya jelaskan bahwa pertama bisa mikroskopik kan, tadi yang molekuler dan detector sudah ada, bisa dikultur juga. Terus selain itu TBC tidak hanya di paru-paru ya, mohon maaf bisa di lain juga, di otak, TBC otak bisa bikin orang nggak sadar. Terus pernah kami satu tahun lalu TBC di selaput jantung, jadi jantungnya di ronsen kelihatan membengkak, sebenarnya bukan jantungnya, selaput jantungnya membengkak, terisi oleh cairan. Diperiksa, di expert, ketemu kuman TBC. Ada di situ. Ya, jadi dokter Eva kolaborasi sama dokter jantung juga dok ya. Tadi pasiennya awalnya dikira sakit jantung sesak-sesak, ternyata sakit jantungnya dicetuskan oleh kuman TBC. Ada kuman TBC yang iya, TBC juga bisa diusus di berbagai tempat, di kelenjar, di getah kuning, di kelenjar limpa, di TBC payudara, TBC rahim, bukan hanya di paru saja. Betul, dia bisa di mana-mana itu kuman. Itu artinya kecanggihan teknologi ini bisa memperlihatkan kepada kita hasil-hasil dari pemeriksaan oleh alat tersebut ya dok ya. Iya betul. Baik. Dan untuk penggunaan alat-alat tersebut tentunya memerlukan tenaga ahli yang harus terdidik. Betul. Iya. Oke, baik. Dokter Simon sudah menyampaikan menjelaskan pendengar bahwasanya TBC juga bukan hanya ada di paru tapi di seluruh organ tubuh juga bisa nempel di sana dok ya, dari kepala sampai ke bawah. Oke, baik. Dokter Simon lagi, selain TBC paru-paru itu tadi sudah di organ tubuh lain. Dokter Willy, kapan kita curiga seorang anak ini mengidap TB? Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, kita curiga kalau misalnya satu kita sudah mendapatkan gejala-gejala tadi sama seperti orang dewasa, misalnya ada batuk lebih dari 2 minggu, demam lebih dari 2 minggu, berat badannya nggak naik, maka cenderung turun. Sama di orang dewasa juga saya kira sama itu Eva ya. Jadi ada demam, ada batuk lama, ada sembuh-sembuh, kemudian ada bahkan penurunan berat badan karena nafsu makannya biasanya menurun. Nah, jika sudah ada tanda seperti itu ditambah dengan kita mengetahui lagi adanya kontak erat misalnya dalam satu keluarga atau yang tinggal serumah walaupun kita tidak satu keluarga, itu ada yang juga menderita TBC. Nah, kita harus mencurigai pasien tersebut itu sebagai pasien yang mungkin sudah terkena TBC, misalnya anaknya sudah terkena TBC. Jadi kita bisa periksakan lebih lanjut. Misalnya ada pemeriksaan tadi, pemeriksaan dahak kalau anaknya bisa mengeluarkan dahak, kalau anaknya tidak bisa mengeluarkan dahak pasti ada pemeriksaan lanjutan seperti ronsen dan lain-lain. Tapi perlu diketahui
bisa mendiagnosis itu pasien TBC hanya berdasarkan hasil ronsen, jadi harus berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan yang lain. Iya. Nah, kalau untuk yang dewasa bagaimana dokter? Kalau untuk yang dewasa, pasien-pasien atau orang-orang yang curiga TBC dengan gejala-gejala yang seperti tadi ya Mbak, batuk lebih dari 2 minggu dan demam, hilang timbul. Nah itu kita punya alur. Jadi pasien-pasien dengan yang gejala seperti TBC kita periksakan yang utama. Pemeriksaan yang utama adalah pemeriksaan dahak. Itu harus, itu pemeriksaan dahak. Pemeriksaan tambahan silakan, kalau memang ada foto ronsen silakan dilakukan pemeriksaan foto ronsen, tetapi kalau tidak ada foto ronsen tetap yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan dahak. Nah, dahak, pemeriksaan dahak yang utama adalah gold standarnya atau baku emasnya adalah pemeriksaan gen expert atau tes cepat molekuler. Gitu. Nah, jadi nanti dari hasil-hasil pemeriksaan dahak, karena di rumah sakit Agus Jam atau Fatima atau Permata Bunda ada dilakukan pemeriksaan ronsen, silahkan dilakukan pemeriksaan ronsen. Nah, kalau memang nanti sudah terbukti positif TBC, nah klinisi artinya dokter-dokter sudah menentukan oke, ini positif TBC. Tugas kita selanjutnya bukan hanya mengobati orang yang sakit TBC. Kalau yang sakit kita masih bisa nih, kita edukasi, datang ya dengan mudahnya tuh, datang berobat ya. Nah, tapi yang jadi kendala saat ini adalah orang yang kontak erat dengan penderita TBC. Ya, betul. Karena ingat, satu pasien penderita TBC akan menularkan 10-15 orang di sekitarnya. Jadi artinya nih, pemerintah pusat mempunyai program. Siapa yang harus kita investigasi kontak erat? Ada 20 orang yang kontak erat itu harus diperiksa. Nah, pemeriksaannya bagaimana? Nanti pemeriksaannya tuh bisa dilakukan pemeriksaan dahak dan kita ada screeningnya. Ada gejala nggak nih? Siapa nih yang misalnya nih ya, maaf nih kita semua nih ya. Nah, nih misalnya saya nenek positif TBC. Nah, ini orang-orang di sekitar saya nih. Siapa lagi nih? Ada yang bergejala nggak? Nah, kalau misalnya ada yang bergejala, dia segera nih periksakan untuk memastikan dia ada TBC atau bukan. Seperti Mbak Willy tadi udah batuk-batuk. Nah, ini diperiksa nih Mbak Willy batuk-batuk. Oke. Dokter Willy, Dokter Simon, sama adik-adik yang ada di sini tidak ada gejala, tapi kita harus pastikan dia ini karena kontak erat, dia ini sudah sakit belum, atau yang kita bilang TB laten, terinfeksi. Jadi gini ya Mbak, ini saya harus menerangkan. Jadi TBC itu ada yang TBC terinfeksi, ya, ada yang TBC sakit. TBC sakit adalah orang-orang yang sudah ada gejala. Oke. TBC yang terinfeksi itu adalah orang-orang yang tidak ada gejala, dia sama sekali tidak ada gejala. Jadi dia tuh kontak erat tapi tidak ada gejala. TBC yang terinfeksi inilah yang harus segera kita periksa supaya jangan meningkat kasus sakitnya. Nah, TBC yang terinfeksi ini yang namanya kita sebut TB laten. Nah, bagaimana nanti cara menentukannya? Selain dia tidak ada gejala, pemeriksaan dahaknya tidak ditemukan kuman TBC atau ronsennya juga dalam batas normal, kita lakukan tes mantuk. Tes mantuk itu sudah ada, alhamdulillah, sudah ada di Kabupaten Ketapang. Tes mantuk. Iya, dan Dinas Kesehatan Provinsi sudah mengakomodir semuanya. Tes mantuk, bahkan di puskesmas. Di Rumah Sakit Fatima sudah ada, di Rumah Sakit Agus Jam belum, tapi ini sedang proses. Saya tidak tahu di Rumah Sakit Permata Bunda. Saat ini lagi kosong. Oke, jadi tes dilakukan tes mantuk. Nah, kalau misalnya nanti tes mantuknya positif, baru diberikan terapi pencegahan. Nah, ini terapi pencegahan juga, alhamdulillah sudah ada di Kabupaten Ketapang. Jadi, kalau orang-orang yang terinfeksi TBC yang tidak ada kontak erat dengan pasien TBC tapi tidak ada gejala, kalau memang dia sudah positif TB laten atau TB yang terinfeksi, kita kasihkan nih obat pencegahan supaya jangan sampai parunya bolong-bolong. Gitu. Jadi sebelum sakit kita kasih, sebelum dia menjadi sakit kita kasihkan pencegahan. Mbak Willy ngerti atau bingung?
Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Memang Mbak Lili ini teman saya yang luar biasa. Masya Allah. Siapa dulu dokter yang menjelaskannya? Baik, dokter pilih kita ke pertanyaan berikutnya nih soal kelenjar getah bening ini dokter. Apakah setiap pembesaran kelenjar getah bening selalu curiganya ke TB nih arahnya nih dok? Ya, biasanya kalau ada pembesaran kelenjar getah bening kita perlu ketahui itu berarti ada tanda-tanda infeksi. Iya, tahapan pemeriksaannya dok? Contoh misalnya ada pembesaran kelenjar getah bening di leher, itu paling sering ditanyakan sama ibu-ibu orang tua biasanya, dok di leher anak saya ini ada timbul benjolan-benjolan. Nah biasanya diperiksakan ke saya misalnya. Setelah saya periksa, kita perlu ketahui kelenjar getah bening tidak membesar itu pada semua infeksi. Jadi kalau misalnya ada infeksi di daerah mulut, ada infeksi di saluran nafas, itu kelenjar getah bening yang di bagian leher akan membesar. Begitu juga pada pasien TBC. Yang penting adalah kita bisa membedakan yang mana pasien TBC, yang mana pasien yang bukan TBC. Nah, itulah pentingnya kita menanyakan kembali lagi. Misalnya kontak eratnya ada tidak? Terus gejala-gejala yang lain ada tidak yang mengarah ke TBC seperti demam atau lama ada tidak? Kalau tidak ada, misalnya tapi ternyata ada kontak erat, misalnya kita tanya ada di rumah yang batuk-batuk lama, misalnya ada si bapaknya udah batuk sampai sebulan misalnya, tapi tidak pernah diperiksa cuma TBC-nya untuk bapaknya. Jadi kita mesti curiga misalnya, oh anaknya ada tanda-tanda yang lain, kita curiga TBC, kita periksakan untuk mengarah ke TBC. Dan ternyata setelah kita lakukan serangkaian pemeriksaan, ada misalnya ronsen, tes mantuk, dan lain-lain. Kalau untuk anak-anak karena tidak bisa mengeluarkan dahak, biasanya kita ada pakai namanya sistem scoring TB. Nah, untuk mencapai sistem scoring TB yang kita mau, kita melakukan serangkaian pemeriksaan. Yang paling sering adalah tes mantuk, ronsen toraks. Itu yang paling sering kita lakukan. Jika kita sudah mencapai scoring TB, misalnya lebih dari 6, bisa kita obati. Setelah anak yang kita obati, kembali masalah yang tadi dijelaskan sama dokter Eva, yaitu bagaimana untuk kita melakukan terapi pencegahan tuberkulosis kepada anggota keluarga yang lain. Jadi misalnya kalau saya sudah menemukan satu pasien anak dengan TBC, walaupun si bapak atau si ibu atau orang tuanya belum ada yang divonis TBC, tetap saya akan menganjurkan bapak ibunya ketemu sama dokter Eva. Untuk apa? Untuk diperiksa lebih lanjut bapak ibunya ini ada kuman TBC-nya apa enggak. Karena kalau misalnya ternyata bapak ibunya tidak ada kuman TBC-nya, artinya anaknya mungkin dapat TBC-nya misalnya dari tempat pengasuhan anak misalnya. Nah, bapak ibunya ini tetap perlu diberikan terapi pencegahan tuberkulosis. Nah, itulah pentingnya. Jadi terapi pencegahan tuberkulosis itu bisa diberikan pada anak, bisa diberikan pada orang dewasa, dan itu sudah ditanggung oleh program dari Dinas Kesehatan. Jadi tidak ada biaya. Begitu juga dengan obat-obat anti tuberkulosis, misalnya sudah divonis TBC, baik anak-anak maupun dewasa jangan takut untuk periksa, karena minum obatnya itu kan memang lama, bisa sampai 6 bulan. Jangan takut untuk kehabisan biaya karena semuanya ditanggung oleh digratiskan oleh pemerintah. Betul, digratiskan. Yang penting datang diperiksa, kalau memang betul pasien TBC maka kita akan obati. Kalau ternyata bukan pasien TBC tapi ada kontak erat dengan pasien TBC, maka kita akan lanjutkan ke terapi pencegahan tuberkulosis setelah kita periksa apakah dia masuk ke TBC laten atau tidak. TBC laten itu apa? Nah, TBC laten itu sama seperti pemeriksaan yang dibilang oleh dokter Eva tadi. Kuman TBC terbang masuk ke kita, oke, dia sudah masuk ke kita, kemudian dia berkembang biak, tapi kita nggak ada gejalanya, nggak ada tanda, nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak ada nafsu makan bagus-bagus saja, yang lainnya tidak ada gejala. Jadi itulah kan TBC laten. Padahal kumannya kalau kita periksa dahaknya misalnya atau kita periksa yang lain-lain, kita sudah temukan ada kayak tadi kita periksa tes mantuk atau kita tes ada yang namanya lebih mahal itu tes IGRA, tapi mungkin belum ada di Ketapang. Nah, itu bisa dari sel darah, dari darah sampel darah kita. Nah, itu bisa
kita sudah TBC laten, artinya kuman TBC ada di dalam kita, tapi kita belum ada gejala. Itulah TBC laten. Dokter, apakah penyakit TB ini ada komplikasinya, Dok? Komplikasi banyak, karena TBC tadi kan bisa kena kemana-mana ya. Iya. Bisa kena ke otak, bisa kena ke tulang, bisa kena ke sendi, bahkan ada dokter Simon tahun yang lalu ada yang kena ke jantung. Ya saya juga pernah ketemu di anak-anak waktu saya lagi pendidikan itu ketemunya memang di selaput jantungnya juga gitu. Dan setelah diobati TBC ya sembuh. Jadi komplikasinya bisa kemana. Dan kalau tidak teliti untuk mendiagnosisnya bisa-bisa salah pengobatan nantinya. Betul. Nah, tapi kalau di anak-anak komplikasi tidak hanya seputar TBC. Iya. Karena tadi kan ada masalah nafsu makan yang menurun. Otomatis akan terjadi gangguan dari tumbuh kembangnya. Sekarang lagi marak namanya stunting. Nah, jadi Stunting terjadi karena gizi buruk salah satunya. ya, stunting itu terjadi karena malnutrisi kronis, artinya nutrisi, ada gangguan asupan nutrisi atau penyakit kronis yang tidak diobati yang terjadi pada anak di bawah 5 tahun. Nah, anak 5 tahun, di bawah 5 tahun bisa terkena TBC. Itu salah satu komplikasinya stunting. Kalau sudah stunting, otomatis pertumbuhan otaknya pun akan terlambat. Ya. Jadi IQ-nya akan lebih Di bawah kurang. standar ya, Dok ya. Betul. Ya. Oke. Dokter Willy, ini pertanyaan banyak banget untuk Dokter Willy nih ya. Pengobatan TBC pada anak. Sudah tadi. Tadi udah ya. Kemudian penting anak diimunisasi nih, Dok, BCG. Iya, betul. Penting Dan ya. imunisasi lainnya pasti. Iya. Gimana, Dokter? Kan ada yang anti imunisasi nih, Dok. Betul. Jadi sebelum imunisasi, pada waktu misalnya dia mau posyandu, selalu tanyakan kepada petugasnya, kita mau imunisasi apa? Misalnya hari ini jadwalnya adalah imunisasi BCG dan polio. Disuntiknya di mana? Cara pemberiannya gimana? Kalau polio ada di tetes misalnya, BCG kita suntik di sini. Apa efek sampingnya? Ditanyakan. Dan yang terakhir adalah fungsinya untuk apa? Jadi penting tidak diimunisasi BCG. Penting. BCG itu tujuannya untuk mencegah terjadinya TBC berat pada siapapun, pada anak-anak ataupun pada orang dewasa. Kan pasti waktu orang dewasa sebelumnya waktu bayi dia diimunisasi BCG. Jadi dia mencegah TBC berat. TBC berat itu apa saja? Tadi TBC yang kena di otak, TBC yang kena di selaput jantung, TBC yang kena di ginjal, atau TBC paru-paru yang berat. Itu termasuk TBC berat. Itu tujuannya imunisasi BCG. Nah, imunisasi yang lain juga ada, misalnya imunisasi DPT Kongo dan lain-lain. Nanti tanyakan dulu fungsinya untuk apa. Kalau udah dikasih, akhirnya bagaimana, resiko terjadi penyakitnya penyakit apa, dan apa sih efek sampingnya. Kalau efek sampingnya misalnya cuma demam, ya sudah. Biasanya saya selalu mengajukan ini, kalau saya suntik demam, tapi demamnya 1 hari. Selama dia sudah selesai disuntik, misalnya vaksin DPT, saya berikan paracetamol. Paracetamolnya diminum setiap 6 jam sekali. Nanti besok demamnya sudah hilang, jadi jangan khawatir. Nah, seperti itu. Baik. Yang terakhir, dokter, yang tadi paling sedikit ngomong ada Dokter Simon ya. Dari Dokter Simon nih kasih pesan dan kesan terkait dengan kegiatan ini. Kemudian tugas-tugas dokter di laboratorium yang tidak berhadapan langsung dengan pasien, tapi berhadapan langsung dengan lendirnya yang harus diperiksa di laboratorium dan seterusnya, dokter. Terima kasih. Ini dalam rangka hari TB sedunia ya. Memang TB tadi sudah jelaskan sama Dr. Eva, Indonesia itu nomor 2 di dunia. Ini memang perlu kerjasama dari berbagai pihak, tidak hanya mengandalkan kami dokter saja, tapi teman-teman semua masyarakat juga diminta partisipasinya. Jadi misalnya lihat ada tetangga orang tua, kok batuknya lama tidak sembuh-sembuh, atau anak-anak demam tidak sembuh-sembuh, terus kecil badannya, stunting, sarankanlah berobat ke dokter ya. Terus juga misalnya ada yang anti vaksin atau apa, diedukasi.
misalnya minta pemuka masyarakat, pemuka agama itu juga penting ya peranannya. Jadi selain itu juga kerjasama lintas sektoral. Jadi kami misalnya masing-masing kami kan kerja di rumah sakit, tentu perlu kerjasama dari dinas kesehatan, terus juga dukungan pemerintah daerah untuk kelengkapan alat-alat juga yang kami gunakan di laboratorium. Saat ini memang kami sudah cukup lengkap, tapi perlu lagi lebih lengkapi lagi. Begitu. Jadi memang intinya adalah kerjasama berbagai pihak dengan harapan Indonesia bisa bebas TB tahun 2030 ya Dr. Eva ya, targetnya. Tinggal 7 tahun, tidak lama lagi. Jadi semoga semua kita bisa berhasil memberantas TB ya, karena TB bisa menyerang siapa saja, termasuk kita semua yang di ruangan ini. Demikian. Dokter Willy, silakan dok. Saya hanya menambahkan dari Dr. Simon, ya kenali gejala TBC baik anak-anak, terutama anak-anak sama saya spesialis anak. Kalau sudah kenali gejala TBC dan curiga, misalnya orang tua sudah curiga anaknya ada ke arah TBC, ya silahkan periksa ke fasilitas kesehatan terdekat, misalnya puskesmas atau mungkin praktek dokter mandiri juga boleh, atau mau ke rumah sakit silahkan. Gunakan BPJS jika memang mempunyai BPJS, dan jika sudah diobati ya perlu dilakukan screening terhadap anggota keluarga yang lain supaya bisa diberikan terapi pencegahan tuberkulosis tadi. Itu saja. Jangan lupa imunisasi, jangan hanya BCG aja. BCG itu tidak bikin demam imunisasinya. Jadi rata-rata orang tua pasti mengizinkan anaknya imunisasi. Kalau saya bilang hari ini kita imunisasi BCG ya, sama polio, saya suntik di lengan kanan, tujuannya untuk ini dan tidak demam. Boleh dong, langsung bilang. Kalau saya bilang imunisasi DPT, kita imunisasi DPT gini, nanti bisa demamnya tinggi. Jangan deh dong, nanti aja tunggu bulan depan. Bulan depan lagi deh. Iya. Oh, anaknya ngasih undangan nikah. Iya. Tidak terasa ya. Yang terakhir dokter Eva. Saya sebagai penutup. Iya. Oke. Jadi saya berterima kasih untuk RKK, terima kasih untuk masyarakat, terima kasih untuk semua lintas sektor. Karena bagaimanapun program TBC ini bukan hanya milik orang kesehatan, kita semua termasuk Dawili Bertugas untuk mengedukasi dan mengeliminasi TBC. Dan saya khususnya berterima kasih untuk Yayasan Bina Asri. Yaitu Yayasan Bina Asri adalah yayasan yang dari yayasan yang fokus untuk concern banget TBC, yang concern, iya benar, yang concern untuk pasien-pasien atau penyakit-penyakit TBC. Dan dia membantu juga untuk pasien-pasien yang kontak erat. Nah, karena bagaimanapun orang-orang yang kontak erat yang tidak ada gejala atau yang kita sebut TBC laten itu akan menjadi penyakit TBC dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih, dia akan menjadi sakit. Ini yang harus kita hindari supaya kasus TBC tidak bertambah naik. Jadi untuk anda-anda yang sudah sakit segera berobat, karena TBC tetap bisa sembuh dengan pengobatan rutin, tidak boleh putus. Dan ingat, khasnya obat TBC adalah kencingnya berwarna merah. Itu. Jangan nangis kalau lihat kencingnya warna Benar. merah. Kalau minum pertama kencingnya warna merah langsung. Ya, terus untuk orang-orang yang kontak erat juga segera lapor ke puskesmas terdekat atau ke praktek mandiri atau ke rumah sakit. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan dari ID Kabupaten Ketapang bermanfaat. Amin. Sehat selalu. Siap. Terima kasih dokter Simon. Terima kasih Dr. Ya, dokter Willy, terima kasih dokter Eva, terima Terima kasih. kasih, Terima kasih. Iya, insya Allah nanti kalau bisa dijadwalkan setiap bulan minimal ya dok ya. Dan kan anggota dan pengurus ini cukup banyak nih, Betul. baik yang masih dokter umum maupun spesialis. Tidak Iya. perlu kehadiran. Kalaupun tidak sempat hadir di sini, kami boleh juga diundang sambil makan siang mungkin dan lain sebagainya. Dokter ya, Terima kasih Mbak Willy. Sehat selalu. Baik, amin. Terima kasih para penonton semua juga. Iya, terima kasih. Yang kamu dokter Simon, dokter Willy dan dokter Eva ya. Oh, iya, Siap. Pemirsa terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah bermanfaat untuk kita
kita semuanya. Sampai jumpa. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.